Teman-teman Sobat Hunter, cari senapan angin PCP harga 1 jutaan dengan kemampuan yang luar biasa, terutama dari segi power dan akurasi ya. Nah, ini power bisa untuk menumbangkan buruan-buruan sekelas besar, buruan babi dan lain sebagainya. Bobotnya ringan, dan ini ada yang sudah pakai magazin. Kalau lebih murah lagi, yang single shoot standar biasa, bobot ringan. Terus ini saya rekomendasikan bagi teman-teman Sobat Hunter yang pemula, pengen nyoba senapan angin langsung dengan power yang besar, akurasi mantap dan mudah digunakan. Nah, ini dia. Kemarin sempat saya review sedikit senapan angin PCP Saxena V2. Saxena V2 ini ada versi yang magazin, ada juga yang versinya itu standar tanpa magazin, single shoot ya. Terus ini senapan anginnya juga tergolong agak mungil. Dari larasnya cuma 47 cm sampai berapa ini? Sekitar 52 cm untuk larasnya. Akan saya review lengkap di video hari ini, pastinya simak aja videonya sampai akhir, jangan di skip. Oke, sudah? Coba langsung saja saya mulai. Senapan angin PCP Saxena ini paling terbaru ya, rilis di bulan September 2025. Sebelum belum pernah sama sekali rilis ya. Ini untuk senapan angin PCP Saxena ada dua versi yang tadi sudah saya jelaskan ya. Yang magazin itu panjang larasnya dia lebih up ya, yaitu di angka 52 cm. Sedangkan yang belakang ini yang single shoot, panjang larasnya itu cuma 47 cm. Jadi agak pendek yang single shoot. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Saya bahas dulu mulai harganya ya. Harganya seperti yang ada di video ya. Untuk yang Saxena V2 magazin yang saya pegang ini ringan banget, satu tangan pun juga bisa nih. Nah, oke ya. Ini yang PCP Saxena V2 magazin harganya Rp1.500.000. Sedangkan yang single shoot, nah ini yang single shoot, harganya Rp1.350.000. Harga yang tercantum di video ini harga senapan angin saja, belum termasuk dengan ongkos kirim ya. Bagi teman-teman yang mungkin pengen cari atau mungkin pengen meminang senapan angin ini, silahkan bisa langsung tanyakan via WA, siap dibantu. Oke, sudah ya, harga sudah. Lanjut kemudian saya bahas dulu mengenai larasnya. Nah, senapan angin tipe ini untuk larasnya ada dua panjangnya ya, tadi sudah saya jelaskan. Untuk yang V2 magazin, panjang larasnya 52 cm. Ini yang panjang larasnya agak panjang ya, 52 cm. Sedangkan yang single shoot yang belakang ini panjang larasnya cuma 47 cm. Ya, agak mini ya, agak pendek. Bahan larasnya sama, keduanya ini dari bahan baja standar pabrikan. Ini modelnya serombong, lapis luar. Jadi untuk yang single shoot ataupun yang bermagazin ini larasnya di model serombong seperti ini. Serombongnya ini OD sekitar 16 mili, 16 sampai 17 mili kurang lebihnya. OD serombong OD apa namanya? OD larasnya bagian dalam dia menggunakan sama keduanya, yaitu sekitar 8 sampai 9 mili out diameternya. Oke. Terus untuk apa namanya? Segi akurasi ini ada sedikit perbedaan ya sebenarnya. Karena dia menggunakan panjang laras 52 cm dan 47 cm, akurasi grouping rapatnya terbatas 30 sampai 40 meter grouping rapatnya. Kalau akurasi jarak jauhnya 70-an, 65 sampai 70 meter. Sebenarnya bisa digunakan untuk di jarak 80 ataupun 90 meter. Cuman untuk mengontrol dari segi groupingnya itu agak sulit karena dia larasnya agak pendek. Tapi dari segi bobotnya lumayan ringan karena dia agak pendek, terus juga apa ya, simple, sederhana untuk konstruksi dari larasnya. Lanjut, kemudian di bagian tabung. Nah, tabung dari bahannya itu monel. Satu-satunya senapan angin jenis PCP yang menggunakan tabungnya itu monel agak pendek, yaitu OD-nya 27 mili out diameternya. Jadi ini ya, ini OD-nya kalau diukur pakai jangka sorong OD 27 mili. Oke ya, sekali isi angin keduanya. Nah, keduanya ini kalau diisi angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI, itu maksimal, nggak boleh lebih ya. Settingan powernya paling kenceng bisa digunakan untuk menembak sekitar 10 sampai 12 kali shoot, maksimalnya itu. Ya, jadi nanti kalau teman-teman mau nyoba senapan angin ini, ya, kalau pengen jumlah tembakannya lebih banyak, ya harus dioper dari segi powernya.
Kalau dirasa powernya juga terlalu kencang, ya sudah disetting mentok ke belakang untuk settingan dratnya, tapi powernya masih kencang, bisa diubah sendiri untuk per hammernya yang agak lembek. Jelas ya? Tabung sudah. Kemudian lanjut manometer. Nah, manometernya posisi ada di depan. Keduanya sama. Ini untuk manometer ketika pengen cek tekanan anginnya ada di sini. Bisa dilihat. Nah, oke ya. Saya fokuskan dulu. Oke. Manometer ada di bagian depan. Ini bisa dibuka enggak? Oh, ini bisa dibuka. Bisa dibuka untuk tutupnya. Nanti kalau pengen cek, semua ada di sini. Oke ya. Terus lanjut lagi. Kemudian di sistem pengisian angin. Sistem pengisian anginnya dia menggunakan kupler jantan setengah TSM. Ini bisa dilepas, bisa dipasang ya. Nah, seperti ini. Oke. Tapi saran saya, ini kalau pemasangan kupler jangan sering dilepas. Karena ini kalau dia nanti dilepas, takutnya hilang atau kotor di bagian dalam sehingga nanti bisa menyebabkan bocor kalau kotor. Tapi kalau hilang nanti susah nanti untuk memompanya karena harus pakai alat ini. Oke. Terus untuk pompanya bebas, teman-teman mau pakai pompa elektrik portable, pompa manual dan sebagainya masih bisa ya. 3 stick, 4 stick juga sudah bisa. Seperti ini. Sama, yang single sama magazin sama persis, tidak ada perbedaan untuk untuk manometer dan kuplernya. Lanjut lagi ya. Kemudian di bagian cincinnya, nah ini ada perbedaan juga. Cincin penyangganya ini kalau yang versi magazin dia pakai sistemnya baut dikunci seperti ini, ya, dipen atau dikunci seperti ini. Kalau yang single shoot dia dipatri seperti ini. Nah, cincinnya dipatri. Khusus untuk yang single shoot. Fungsinya sama, cuman beda dari segi tampilan saja. Ya, untuk membeda saja. Lanjut kemudian di bagian chamber. Nah, ini chamber juga sama. Chamber untuk yang single sama magazin ini berbeda, walaupun dia satu seri ya. Chamber untuk yang magazin seperti ini, dia dari bahannya dural, ya, spesial grade A, ya. Terus untuk pengerjaan tapi dia manual, belum CNC. Jadi chambernya ini standar ya. Bahannya sama, bahan-bahan yang bagus, cuman dia proses pengerjaannya masih manual. Pakai magazin, dia modelnya tebal seperti ini. Oke. Sedangkan untuk yang single shoot, dia dipatri. Nah, ini beda bahannya kalau dipatri ini. Ini bahannya dari bahan kuningan untuk chambernya, khusus yang single shoot. Oke, beda ya. Terus lanjut lagi untuk tempat pengisian mimis ya. Untuk tempat pengisian mimis yang single shoot hanya bisa pakai single shoot saja. Kalau yang magazin ini bisa. Yang magazin seperti ini. Dia agak tebal ya untuk chambernya kalau pakai magazin. Pakai magazin bisa, pakai single shoot juga bisa kalau yang ini. Oke. Kelihatan nggak? Sebentar. Nah, oke, bisa dilihat dulu. Kalau yang single shoot dia agak kecil untuk chambernya. Seperti ini. Tapi hanya bisa pakai single shoot saja, jadi mimisnya hanya cuma bisa masuk satu persatu. Oke ya. Terus relnya, bagian penjepit atau tempat teleskop, semuanya, keduanya ini menggunakan rel ukurannya itu 11 mili. Ya, bukan yang Picatinny. Nanti kalau teman-teman mau memfungsikan pasang teleskop, pastikan teleskopnya ukuran 11 mili ya. Lanjut lagi, kemudian di bagian grendel. Ya, grendel yang settingan power. Senapan angin tipe ini untuk grendelnya tarik standar seperti biasa seperti ini. Saya buka dulu ya. Nah, seperti ini. Saya tidak dulu. Tarik seperti ini. Satu track. Ya. Terus untuk settingan powernya dia menggunakan sistem drat seperti ini. Satu atau dua track ya. Sebentar saya coba dulu. Oh, cuman satu track saja ya ternyata. Nah, satu track saja. Settingan power pendukungnya dia menggunakan sistem drat. Ini bisa diputar maju untuk settingan power yang paling kencang. Bisa diputar ke kiri atau mundur ya untuk settingan power yang agak lemah. Oke, mantap ya. Nah, dan untuk membatalkan tembakan, senapan angin tipe ini sudah ada cancelnya. Cuman dia cancelnya jadi satu dengan grendelnya. Kalau membatalkan tembakan ini siap nembak nih. Oke, kalau membatalkan tembakan tinggal ditahan aja seperti ini. Kemudian pelatunya tekan seperti ini. Lepas pelan-pelan dan ini sudah netral.
Oke, jelas ya. Nah, keduanya sama, yang single ataupun yang magazine sama persis, tidak ada perbedaan ya. Nah, cuman bedanya ini settingan powernya dia kayak gini, satu gigi atau satu track. Lanjut, kemudian di bagian pelatuk. Nah, kalau pelatuknya ini standar banget ya, klasik banget karena memang ini mau mengusung model-model klasik. Pelatuknya dari bahan besi ya, seperti ini. Oke. Standar simple, yang single juga sama. Nah, seperti ini. Saya fokuskan dulu ya. Nah, oke. Lanjut, kemudian di bagian popor. Nah, untuk popornya seperti yang kemarin saya jelaskan, popornya ini dari popor kayu mahoni pilihan. Jadi pengerjaannya ini manual, belum pakai CNC ya, jadi manual banget prosesnya, tapi ditambahin dengan mesin. Jadi untuk motongnya, ngepres dan sebagainya itu pakai mesin, cuman untuk finishing akhirnya tenaga manusia ini. Oke. Popornya cuma ada klasik saja. Persis bawaan popor senapan angin Oakleek Benjamin Marauder. Benjamin saja ya. Oakleek atau Sub Benjamin yang senapan angin tahun 80 atau 90-an yang masih eksis hingga saat ini. Jadi popornya itu sama kayak senapan angin Oakleek Benjamin ya. Popornya ada dua warna, mau pilih yang hitam ada, yang coklat seperti ini juga ada. Oke, tergantung kebutuhan, tergantung selera. Terus kemudian untuk apa lagi ya? Panjang keseluruhan dan bobot. Nah, karena senapan angin tipe ini larasnya agak pendek ya. Terus untuk popornya di bagian belakang agak panjang dikit. Panjangnya itu total sekitar 70 sampai 75 cm kurang lebihnya. Bobotnya keduanya kisaran 2 kilo, nggak sampai 2,5 kilo dari segi bobotnya. Ringan banget. Nanti kalau tambah teleskop, tambah peredam, dan sebagainya, ya mungkin bobotnya akan nambah ya. Tapi kalau hanya senapan angin saja ini kalau dihitung, ditimbang, itu nggak lebih dari 2,5. Karena ringan banget ini. Oke, jelas ya. Jadi kesimpulannya, senapan angin tipe ini memiliki fitur yang cukup sederhana, simple banget dibanding dengan senapan angin PCP yang pada umumnya. Perawatan cukup mudah, powernya besar, akurasinya juga lumayan jauh lah kalau di sekelas senapan angin PCP yang harga 1 jutaan. Sudah support dengan beberapa kelengkapan senapan angin seperti teleskop, bipod dan sebagainya bisa. Ya, saya rekomendasikan senapan angin tipe ini khususnya untuk para pemula yang belum sama sekali pernah pegang, belum sama sekali pernah beli senapan angin jenis PCP, dan ini bisa untuk tahap belajar karena lebih mudah dan minim resiko kerusakan. Oke ya, itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Selamat Laras dari Jawa Timur ya. Next episode tes tembak dulu ya, untuk cek dulu hasilnya seperti apa. Nanti insya Allah kalau nggak repot secepatnya di video berikutnya akan saya buatkan tes grouping rapatnya. Oke, terima kasih.